guys, welcome to kembali lagi di channel Rapli Kutai Kala TRKK. So kali ini gue dan teman-teman gue ini akan coba keliling desa Kala Ilir dan desa Kala Ulu untuk melihat keseharian desa Kala Ulu dan desa Kala Ilir ya guys. Oke, nama gue Rapli dan Rahmat Iswan Amanda. Dan kali ini kita akan menceritakan desa Kala Ilir. Oke guys, hari ini kami akan memperkenalkan desa Kahala dan Kala Ilir. Desa Kahala itu terletak di Kecamatan Penohan, yang mana awalnya desa Kahala itu hanya menjadi satu, tetapi pada akhir 2015 dia dimekarkan menjadi dua. Makanya hari ini adanya desa Kala Ilir. Kami akan mengeksplor lagi atau memperkenalkan kehidupan warga masyarakat desa Kahala dan Kala Ilir, khusus warga Kahala, yang mana warganya rata-rata berkehidupan sebagai petani, ada juga sebagai nelayan. Tetapi akhir-akhir ini juga kita banyak melihat hampir di tiap-tiap rumah warga juga membudidayakan walet. Sebenarnya desa Kahala dan Kala Ilir ini punya banyak potensi, baik dari potensi pertanian, perikanan, ataupun wisata. Kita berbicara tentang pertanian. Desa Kahala dan Kala Ilir mempunyai banyak luas lahan, tetapi sampai pada hari ini belum terkelola dengan baik. Ada tahun kemarin sempat dibikin sebuah kelompok, namun pada hari ini tidak berjalan dengan baik. Dan juga kita berbicara lagi tentang perikanan, yang mana desa Kala Ilir awalnya memang warganya sebagai nelayan. Tetapi pada hari ini, akhir-akhir ini, sepertinya potensi perikanan mulai berkurang. Karena apa? Karena air atau sungainya itu mulai terkontaminasi yang namanya limbah. Dan juga kalau kita berbicara tentang wisata, sebenarnya Kahala Ulu dengan Kala Ilir potensi wisatanya itu cukup besar. Contoh, hari ini apabila surut, walaupun dia tahunan, ada yang namanya danau. Danau itu masuk lagi menggunakan perahu kalau kita mau ke sana. Seandainya potensi wisata itu kita kembangkan, contoh seperti sungai ini, kalau kita lihat sangat bagus, namun kurang dikelola begitu, sehingga potensi-potensi yang ada tidak diperhatikan. Nah, oleh sebab itu, dengan ini kami ingin memperkenalkan atau memperlihatkan potensi-potensi yang ada di desa Kahala dan Kala Ulu, agar supaya nantinya mungkin dari pihak pemerintah desa maupun kecamatan terbuka hatinya untuk mengembangkan apa yang telah kami paparkan tadi. Mungkin untuk pemaparan kali ini itu saja, dan selanjutnya kita akan menuju yang berikutnya. Ya, baik. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu nelayan yang ada di desa Kahala. Oke. Pertama-tama saya ingin menanyakan nama Bapak siapa? Jadi awal dari mencari ikan sejak tahun berapa, Pak? kalau saya ini mulai dari kecil sudah turun temurun. Jadi di sini karena saya lihat potensi budidaya ikan untuk dijual ini cukup menjanjikan. Iya. Kira-kira dari sejak awal mencari ikan sampai sekarang, apakah ada perubahan begitu? Baik itu kenaikan pendapatan atau pengurangan, apakah ada?
Alhamdulillah selama budidaya ikan ini ya alhamdulillah ekonomi agak meningkat sedikit dari biasanya. Yang dulunya sekitar 1-2 juta sekarang mungkin capai 3-4 juta lebih. Jadi apakah selama ini selama mencari ikan dari pihak baik itu pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan, apakah ada pernah memberikan semacam program bantuan begitu, baik secara keuangan maupun peralatan begitu? Alhamdulillah selama mencari ikan ini yang kita dapat dari bantuan DKP Kukar lah yang lebih bermanfaat daripada kalau yang lain belum pernah ada bantuan. Cuma yang kita rasakan manfaatnya nih dari DKP, mulai dari kendaraan dan juga peralatan penangkapan ikan. Ya alhamdulillah selama ada bantuan dari DKP lumayan lah, tidak terlalu memikirkan soal peralatan dan juga kendaraan untuk kita gunakan mencari ikan hari-hari. Selama ini apakah menurut Bapak apakah dari bantuan atau bantuan yang diberikan dari baik itu DKP tadi maupun dari pemerintah itu apakah masih ada kekurangan atau mencukupi atau bagaimana, Pak? Ya kalau dari saya sih masih banyak kurangnya. Yang pertama kita untuk perkembangan dari keramba. Ya. Keramba kan kita memerlukan banyak biaya. Kalau untuk sekedar untuk alat penangkapannya alhamdulillah sudah mencukupi. Cuma untuk lebih ke depannya lagi mungkin seperti bantuan bibit, cara pendapatan untuk meningkatkan penghasilan kita perlu keramba lah yang mungkin lebih menjanjikan lagi daripada yang sekarang nih. Ya. Jadi harapannya untuk ke depan bagaimana supaya terutama dari alamnya sendiri, kan kita terkenal di Desa Kahala ini dari dulu sampai sekarang kan terkenal dengan budidaya ikan atau nelayan. Nah, jadi harapannya ke depan apakah dari pemerintah itu bagaimana begitu supaya budidaya baik itu budidaya ikan, baik itu mencari ikan secara langsung di sungai, apakah harapannya bagaimana terutama kepada pemerintah, karena kan pemerintah selaku pengelola yang bertanggung jawab atas desa tersebut dan kehidupan warga masyarakatnya. Harapan saya ke depan bantuan pemerintah lebih memungkinkan lah untuk kita usaha menambah usaha. Ya. Sepertinya yang kita butuhkan itu peralatan, cara untuk penangkapan yang lebih menjanjikan lah. Tidak seperti sekarang ini kan kalau kita lihat dari desa kita kebanyakannya kekurangan alat alat tangkap. Ya. Dan juga dari segi pembibitan kalau perlu dari pemerintah per 3 bulan atau 4 bulan sekali itu diadakan pembenihan untuk sungai agar supaya tempat kita ini lebih memungkinkan untuk penangkapan ikan, karena kalau kita lihat dari sekarang di tempat kita ini kekurangan bibit. Kelihatannya yang ada di tempat kita tidak seperti tempat lain yang mencukupi kayak tumbuhan semuanya itu agak mencukupi lah. Ya, makanya kita pengambilan untuk penjualan ikan aja dari tempat luar. Maunya di tempat kita sendiri biar tidak susah-susah lagi. Jadi harapan saya ke depan pemerintah lebih memperhatikan kenyamanan usaha untuk daerah kita sendiri lah. Ya, untuk desa kita Kahala ini. Ya itu itu tadi harapan kepada pemerintah. Saya tadi lupa menanyakan apakah ini kan mencari ikan nih. Ya. Nah, apakah ikan itu dijual ke luar daerah juga seperti desa-desa tetangga seperti Tuana begitu Tubuhan, atau hanya untuk warga lokal sekitaran Kahala ini saja?
Kalau untuk sementara ini yang saya di sini, untuk saya di sini tidak hanya untuk Desa Kahala, mencukupi hampir satu kecamatan sampai ke Menjanggut. Mulai Malong dari tempat saya ini yang datang, Lamen Telihan, Tuana itu sudah tidak asing lagi peribahasanya. Betul. Jadi kalau nggak ada dari bantuan dari pemerintah agar supaya penangkapan lebih enak, cara menjualnya juga lebih enak, mohonlah perhatikan untuk kedepannya untuk masyarakat Desa Kahala kita. Ya. Ya. Ya mungkin itu saja dari kami. Semoga apa yang Bapak sampaikan, apa yang kita keluh kesahkan selama ini, yang telah disampaikan tadi didengar oleh pemerintah, baik pun pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan atau bahkan sampai ke kabupaten, agar ke depan terutama di sektor perikanan kita di Desa Kahala ini lebih diperhatikan lagi. Ya mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, kali ini kita berbicara lagi soal pertanian. Ya seperti kita lihat di sini, ini dulunya sebenarnya kelompok pertaniannya ini cukup luas. Namun sekarang seiring perkembangan zaman, pertanian sepertinya mulai ditinggalkan. Dan sekarang seperti kita lihat juga banyak rumah-rumah sarang burung walet begitu. Karena mungkin tanggapan dari masyarakat pertanian hari ini kurang menjanjikan. Sehingga perlahan pertanian mulai ditinggalkan begitu. Sebenarnya tadi kami menjumpai salah satu petani yang memiliki areal pertanian ini. Namun sepertinya ada urusan sehingga kami tidak bisa mewawancarai beliau. Harapannya adalah agar supaya dari pihak pemerintah, baik dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah desa begitu, untuk juga memperhatikan kehidupan masyarakatnya, kehidupan warga desanya, khususnya bagi warga yang masih setia dengan pertanian, agar nantinya jika memang pertanian ini memang dikelola dengan baik, dikembangkan lebih baik, maka yakinlah insya Allah Desa Kahala ini bisa memproduksi beras sendiri begitu. Bukan tidak mungkin, karena memang kita lihat lahan-lahan untuk bertani masih luas. Namun lagi-lagi warga masyarakatnya di sini sepertinya enggan untuk bertani. Mereka lebih memilih usaha-usaha lain yang lebih menjanjikan. Mungkin ke depan pihak dari pemerintah, pihak dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa mungkin bisa memberikan semacam program gitu khusus untuk petani, khusus untuk pertanian, sehingga pertanian di Desa Kahala khususnya Kecamatan Kenohan umumnya kembali menjadi sektor yang memang dilirik oleh masyarakat. Karena memang kita lihat pada hari ini seperti yang dikeluhkan pada sektor sebelumnya, nelayan, karena memang pertanian ini sepertinya kurang mendapatkan perhatian begitu, kurang mendapatkan bantuan baik itu dari keuangan maupun peralatan atau bahan-bahan yang lainnya. Harapannya adalah semoga pemerintah lebih memperhatikan, lebih memberikan pengelolaan begitu agar ke depan bisa lebih baik di seluruh sektor yang ada di Desa Kahala, baik itu pariwisata seperti yang kami sebutkan tadi, juga perikanan serta
pertanian seperti sekarang, agar ke depan warga masyarakat desa Kahala, baik itu Kahala Ulu maupun Kahala Ilir, kehidupannya lebih makmur, lebih sejahtera, sehingga perekonomian lebih terangkat dan pemerintahan kita pun menjadi lebih baik. Mungkin untuk kali ini cukup sekian, akan kita lanjutkan pada episode-episode yang berikutnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.